Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua Perandestemen dengan NIM 123490040 dari program studi rekayasa implementasi dan otomasi. Sini saya dari kelas praktikum pneumatik dan hidrolik RA. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan pada praktikum modul 1 pertemuan 1 pneumatik dan hidrolik. Pada praktikum di minggu pertama di modul 1 itu menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Nah, di sini apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3? Itu adalah suatu upaya pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan kerusakan alat melalui penerapan aturan, prosedur, serta penggunaan alat pelindung diri. Dalam praktikum laboratorium pneumatik dan hidrolik, penerapan K3 menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat berbagai peralatan listrik seperti mekanik, sistem udara bertekanan tinggi yang memiliki potensi bahaya cukup besar. K3 tidak hanya melindungi keselamatan mahasiswa yang praktikum, tapi juga menjaga agar peralatan laboratorium tetap berfungsi baik serta memastikan kegiatan praktikum berlangsung dengan lancar tanpa gangguan. Nah, ini saya ada tambahan terkait pengertian dalam K3 yang dimana orang banyak salah mengartikannya. Nah, di sini ada pengertiannya itu yang pertama di sini ada terkait bahaya, yang dimana di sini segala sesuatu yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan atau insiden. Nah, contohnya bahaya fisik, bahaya kimia, biologi, ekonomi, psikososial, dan lain sebagainya. Di sini juga ada resiko yang dimaksud itu kerugian yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan. Contohnya bisa terjatuh, terjepit, menabrak atau ditabrak, tergores, tertimpa alat-alat yang ada di lab. Mungkin di sini juga bisa tersiram dengan tekanan udara yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada tingkat risiko, di mana skala kerugian yang diderita dapat berupa ringan, sedang, berat, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, di sini juga ada insiden yang dimana ketika kita tidak bisa menanggapi risiko tersebut, yaitu mana insiden bertemunya dua atau lebih bahaya yang dapat menimbulkan kerugian berupa cedera, kehilangan waktu kerja, atau kehilangan harta benda. Di sini insidennya terbagi menjadi dua, yang dimana di sini ada accident, yang dimana accident itu adalah insiden yang sudah menimbulkan kerugian atau loss. Contohnya itu ketika terjadi suatu insiden, kita masih bisa menanggulanginya. Baru misal kejadiannya baru terjadi, belum terlalu parah, dan itu bisa meminimalisir kerugian, jadi tidak terlalu menimbulkan kerugian. Nah, di sini juga bagian kedua itu ada near miss, yang dimana itu penjelasannya itu insiden yang belum menimbulkan kerugian. Nah, kebalikannya, kalau yang tadi yang sudah menimbulkan kerugian, ini yang belum menimbulkan kerugian. Dan selanjutnya itu ada peringatan bahaya, yaitu pertama seperti yang dibahas oleh Bang Teddy pada praktikum pertama, itu ada silinder. Di sini ada risiko terjepit saat piston bergerak, itu bisa
mengakibatkan fatal jika kita tidak mengetahui tentang K3. Contohnya pergerakan mendadak bisa melukai tangan, kaki. Sini juga ada kebocoran udara yang dimana itu suara bising atau dorongan tiba-tiba. Nah, ini juga mengakibatkan kecelakaan. Kita bisa susah mendengar, tuli dan bisa mengakibatkan tuli. Nah, di sini juga ada salah program PLC yang mana itu silinder bergerak tak terkendali. Nah, ketika kita salah dalam memprogram PLC itu bisa mengakibatkan fatal jika kita salah programnya. Silindernya bisa bergerak tak terkendali yang bisa mengakibatkan kita kecelakaan dalam bekerja, bisa menyalakai diri kita sendiri bahkan orang lain yang ada di sekitar. Nah, di sini juga ada PLC. Di sini juga PLC termaksud bahaya dalam situasi dimana ketika sengatan listrik dari power supply itu tegangannya berkisar 220 volt per 24 volt DC. Nah, sini juga ada salah wiring, mana itu korsleting atau kerusakan modul. Di sini kerusakannya pada alat itu sendiri, dan kedua itu ada program salah. Ketika seorang developer itu salah dalam program, itu aktor-aktornya bergerak tidak sesuai dengan perintah yang seharusnya, dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan dalam bekerja yang mengakibatkan fatal. Bisa seperti yang dijelaskan tadi, bisa kita cedera ringan, sedang, dan bisa juga mengakibatkan kematian. Nah, di sini ada kabel berantakan atau trip hazard atau yang bisa mengakibatkan tersandung. Nah, ketika kita salah dalam memahami K3 itu kita bisa kecelakaan dalam kerja. Jadi penting untuk kita memahami terkait K3 di laboratorium ataupun industri. Selanjutnya ada kompresor dan APD, juga telah dijelaskan oleh Bang Teddy, mana di sini kompresor itu udara bertekanan tinggi. Itu bisa selangnya itu lepas yang mana bisa mencambuk orang yang ada di sekitar. Nah, di sini juga ada kebisingan, risiko kegangguan pendengaran, ada juga overheating, risiko kebakaran atau ledakan. Di sini juga ada minyak atau oli bocor, licin, risiko tergelincir. Nah, ketika kita tergelincir itu bisa tergelincir kena mengenai alat-alat yang lain, dan itu bisa mengakibatkan kita kecelakaan dalam bekerja. Nah, di sini ada APD juga, ada yang di atas. Pertama itu ada masker las, ada penutup telinga, sarung tangan, helm las, apron, safety sauce. Di sini safety glass itu lindungan mata dari serpian atau kebocoran udara. Itu juga safety glass juga bisa seperti kita ngelas, gerenda, mungkin lain sebagainya. Safety sauce lindungi kaki dari alat jatuh atau tabrakan. Nah, ini juga sepatu penting ketika kita berada di lab, karena ada beberapa alat yang berat yang bisa, dan kalau alat ini jatuh bisa mengenai kaki kita, maka itu penting kita menggunakan APD sebelum melakukan pekerjaan itu. Di sini ada earplug, peredam suara kompresor, untuk
meminimalisir risiko dari kebisingan tersebut. Nah, di sini juga ada sarung tangan kerja untuk melindungi tangan kita dari goresan ringan, seperti kita ketika ngelas, gerinda dan lain sebagainya. Kami sebagai praktikan dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin Asprak. Jadi harus izin dulu ke Aspraknya untuk menyalakan kompresor atau PLC tersebut. Yang kedua itu cek terlebih dahulu apakah oli kompresor masih cukup. Ini juga membantu apakah alatnya sudah siap untuk dipakai dengan keadaan yang standar, oli kompresornya sudah cukup gitu. Yang ketiga, jangan memegang piston saat silinder bergerak. Saat silinder bergerak itu kita tidak boleh memegang dan kita harus jaga jarak ketika mesin piston itu hidup. Dan keempat itu ada pastikan selang dan fitting terpasang kuat. Yang kelima itu program dan rangkaian PLC diverifikasi terlebih dahulu sebelum running atau tes. Jadi rangkaiannya dicek dulu, beritahu kepada Asprak sebelum kita mulai running atau mensimulasikannya. Sini juga ada sebelum mencoba pneumatik, hidupkan kompresor sekitar 5 menit, kemudian matikan. Sebelum mencoba, kami disuruh untuk memanaskan terlebih dahulu kompresornya sekitar 5 menit, kemudian dimatikan. Dan yang ketujuh itu saat tekanan angin dirasa kurang, matikan power PLC dan hidupkan kompresornya. Seperti aturan ke-6. Aturan ke-8, setelah praktikan diharapkan untuk mematikan PLC yang tadinya hidup dimatikan, dan kompresornya juga yang tadi hidup dimatikan, dan dirapikan labnya seperti keadaan semula. Itu terkait aturan umum yang dijelaskan oleh Bung Teddy pada saat praktikum. Dan di sini ada juga SOP praktikum. Yang pertama itu cek kondisi selang, fitting, kabel PLC apakah sudah layak digunakan. Yang kedua, pastikan oli dan kondisi kompresor serta PLC bisa digunakan saat praktikum. Yang ketiga, jaga jarak dari silinder saat running test. Kita praktikan diharapkan untuk menjaga jarak saat silinder itu hidup. Di sini ada jangan sentuh aktuator atau silinder yang bergerak. Kami diharapkan bahwasanya untuk tidak menyentuh alat-alat atau mesin ketika bergerak. Sini juga ada diawasi manometer dan indikator PLC. Dan setelah praktikum, kami diharapkan untuk mematikan PLC dan kompresor, membuang sisa tekanan udara, dan merapikan kabel, selang, serta merapikan kursi. Kembali ke tempat semula. Untuk tanggapan darurat, kebocoran udara, itu matikan kompresor, buka katup pembuangan. Kami diharapkan untuk mematikan kompresor ketika ada tanggapan darurat dan membuka katup pembuangannya. Ketika sengatan listrik, matikan power, sumber tegangannya, gunakan P3K, memakai P3K, alat pelindung diri, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kompresor overheat atau berbunyi aneh, itu hentikan praktikum, evakuasi ruangan, gunakan APAR. APAR ini alat pelindung diri bila terjadi kebakaran.
Ini catatan untuk pneumatik, pastikan jika menggunakan fitting yang bisa diatur bisa menerima inputan angin kompresornya. Dan untuk PLC, jika COM negatif maka untuk pin alamatnya positif. Berlaku juga untuk sebaliknya. Oke, dan di sini saya mengambil kesimpulan K3 itu penting supaya praktikum aman, lancar, berjalan lancar, alat tetap terjaga, aman, tidak rusak, dan kami bisa belajar dengan tenang, aman. Intinya selalu memakai APD saat sebelum memulai praktikum dan mematuhi aturan lab sesuai dengan SOP yang telah diberikan kepada kami. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun tata bahasa, saya minta maaf. Sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih.